Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera beserta salam santun selalu buat petani walet dimanapun berada. Bagi teman-teman petani walet pemula yang merasa rumah burung waletnya masih kurang burung, tidak bertambah, tapi di posisi LMB-nya menggunakan 2 LMB, teman-teman bisa menutup 1 LMB yang jarang dimasuki burung walet. Digunakan 1 LMB saja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan 2 LMB, ukurannya misalnya 30, tingginya, panjangnya misalnya mencapai 70, itu ada 2 LMB. Kalau misalnya teman-teman menutupi LMB, lubang masuk burung walet, itu teman-teman satu aja buka, terus dibesarkan sedikit sekitar 40, tingginya, lebarnya sekitar 90 kalau menggunakan 2 suara. Kalau memakai 1 suara, teman-teman cukup untuk tingginya 40, lebarnya 70, sudah cukup ya teman-teman. Berbeda kita memakai 2 LMB. Kalau misalnya kita menggunakan 2 LMB yang sering terjadi di dalam petani walet, ketika LMB A itu burung waletnya masuk, kebiasaannya burung itu memutar di bagian void, terus dia masih mendengar suara yang ada di LMB sebelah, sehingga dia tidak fokus di arah Twitter yang ada di dalam. Ya, kalau teman-teman merasa tidak ada penambahan selama 1 tahun, hanya 10 burung saja, diusahakan LMB-nya yang memakai 2 LMB ditutup 1, karena kalau burung memutar di bagian void, dia mencari sumber suara. Kalau ada teman-teman memakai 2 LMB dan di setiap LMB itu mempunyai suara, itu nanti burungnya akan masuk lewat LMB A dan keluar di LMB B, begitu. Kalau kita menggunakan 1 LMB, ketika burung itu masuk, dia memutar di bagian void, terus dia mencari sumber suara yang ada di bagian la, karena masih dominan didengar suara bagian la daripada di LMB. Kalau kita menggunakan 2 LMB, itu lebih dominan yang didengar suara yang ada di lubang masuk burung tersebut. Itu teman-teman, siapa tahu permasalahannya ada di situ ya. Itu bisa teman-teman memakai 1 LMB. Kebiasaan yang saya dapat seperti itu teman-teman. Kalau memakai 2 LMB, biasanya burung masuk di LMB 1 dan keluar di LMB 2. Daripada menggunakan 2 LMB, saran saya ya, pakai 1 LMB saja. Tapi ada juga orang yang memakai 2 LMB juga sukses, karena persaingannya sekarang sudah ketat ya kan. Diusahakan 1 LMB saja dan diperbesar ya teman-teman sedikit. Kalau kita menggunakan 2 LMB ya cahayanya juga berlebih masuk di bagian void. Begitu ya teman-teman, siapa tahu nanti dengan adanya perubahan 1 LMB ada perubahannya. Ini lagi teman-teman, masalah Twitter yang ada hexagonal. Kalau LMB-nya di sini ya harus di samping LMB diletakkan hexagonal, jangan di belakang LMB ataupun di samping sebelah sana yang bukan tempat LMB. Diusahakan di samping LMB, dari LMB sekitar 2 meter atau 1 meter, ataupun mau di tengah LMB diberdirikan hexagonal boleh, supaya nanti burung ketika mendengar suara yang ada di hexagonal, dia akan memutar di bagian hexagonal tersebut
terus mendengar suara RMB, ya kan, di situ burung akan masuk dan menerobos di bagian dalam. Ketika menerobos di bagian dalam yang di daerah void, itu burung akan mendengar suara yang ada di bagian luar. Begitu teman-teman. Makanya kemarin itu saya bilang jangan pernah mempersulit burung masuk di bagian RMB, ya kan. Itu sangat besar untuk burung beradaptasi di dalam gedung kita. Masalah RMB besar itu bisa kita edit untuk menghindarkan predator kayak bentuk burung hantu. Nanti kalau misalnya tadi 40 cm kita bisa membuat 27 cm masih oke, tapi harus panjang teman-teman. Jangan terlalu pendek kayak gini, susah nanti burung memanuver. Harus panjang, terus kecil nggak ada masalah 27, kecil nggak ada masalah. Itu paling kecil 27. Kalau bisa ya 30 cm ataupun 30 lebih dikit lah, biar mudah burung masuk di bagian void. Di bagian void juga teman-teman diusahakan jangan mempersulitkan burung walet untuk memanuver di bagian gelap ataupun yang menggunakan kayak bentuk lubang naga di bawah void itu, ya jangan dipersulit teman-teman, supaya burungnya mudah memanuver di paling bawah. Terus yang ini lagi teman-teman, tidak menambah burung waletnya di dalam 1 tahun tersebut, bisa karena faktor cahaya yang berlebih, terus udara yang berlebih masuk di dalam ruangan inap, terus dari faktor hama, terus dari faktor kelembapan, ya itu teman-teman bisa melihat nanti apa penyebab salah satunya tersebut. Apa namanya itu, ini lagi teman-teman, ampli jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena kebiasaan petani walet kalau sudah mencolokkan suara di ampli, ya tidak mau tahu lagi apakah suara itu ada putus-putus. Kebiasaannya ada itu di ampli kita kedengarannya tidak normal, ya kedengarannya tidak normal karena efek virus dari flash disk ataupun memory card. Bisa saja itu karena penyebab dari ampli tersebut, sehingga tidak maksimal dikeluarkan suara yang biasa yang dikeluarkannya maksimal, bersih suara yang dikeluarkan, tidak ada kesendat-sendat. Itu tolong diperhatikan ya bagi petani walet pemula. Terus ini lagi juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman memakai jasa konsultan, ya kan, kalau misalnya burung sudah mulai menginap terus tanpa dirawat, itu percuma juga teman-teman. Bisa juga teman-teman lambat dalam mendapatkan kesuksesan, karena penyebab burung itu berkurang di dalam sebuah RBW itu efek dari kurangnya perawatan di dalam gedung tersebut. Misalnya kita tidak menghiraukan semut yang ada di papan seri, kita tidak menghiraukan namanya laba-laba yang ada di sudut-sudut gedung. Kadang ada pernah itu laba-laba itu sampai ke seri. Itu hati-hati teman-teman. Apalagi hama kayak tikus, ya. Yang paling ngeri lagi kan burung hantu. Terus tokek itu salah satu penyebab burung bisa kabur dari gedung tersebut. Walaupun kita menggunakan jasa konsultan, kalau kita tidak melihat bagian dalamnya yang sudah diserang dengan predator kayak bentuk tikus, kita tidak memperdulikannya, terus masalah semut dan lain-lainnya yang ada di dalam gedung kita yang dianggap oleh burung walet itu mengganggu kenyamanannya, itu bisa kabur itu burungnya teman-teman. Terus bagi teman-teman yang tidak menggunakan jasa konsultan, teman-teman ya harus mencari informasi ya bagaimana cara menginapkan burung walet
sampai burung walet itu betah di dalam gedung kita. Apa saja yang burung walet suka di dalam gedung kita, itu teman-teman boleh mencari informasi seperti itu ya teman-teman. Terus begini lagi teman-teman, ada juga di dalam gedung burung walet tidak terlalu banyak ya kan, sedangkan kita memakai suara yang sama seperti yang digunakan oleh teman-teman kita, tapi burung walet ya kurang menginap di dalam gedung kita, tidak sesuai yang kita harapkan. Begitulah istilahnya, tidak sesuai dengan kita harapkan. Tapi berbeda dengan di gedung teman kita, SP yang sama, tetapi banyak burung walet yang menginap. Di situ bisa teman-teman melihat perbedaannya. Di situ bisa ya teman-teman, perbedaan yang dilakukan oleh teman kita. Yang pertama mungkin dari segi bagian dalamnya, terus perawatannya di dalam gedung, kebersihan seripnya, tata ruangnya bagus, suhunya bagus, kelembapannya bagus, dan udara yang masuk di dalam gedungnya tidak berlebih. Berbeda dengan di dalam gedung kita, SP-nya sama, semua suaranya sama, tetapi ya penyekatannya kita ya mungkin kurang suka burung di dalam gedung kita. Kalau misalnya sudah suka dengan data ruangnya sudah bagus misalnya kan, kita lihat dulu dengan namanya suhu. Juga suhunya sudah mantap ya kan, kita lihat lagi dengan kelembapannya. Kelembapannya juga sudah mantap, kita lihat lagi namanya pencahayaan. Pencahayaan jangan berlebih di dalam gedung kita. Terus ditambah lagi tentang hama tadi di bagian dalam. Itu teman-teman lihat. Dan ada lagi juga perbedaannya ampli. Coba lihat ampli yang teman kita yang sukses itu, dia menggunakan SP ini, terus dia ampli A dia pakai, sedangkan kita memakai ampli B, misalnya merek B. Itu juga berbeda yang dikeluarkan oleh ampli itu teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Hanya teman-teman yang tahu ya. Terus masalah lain juga karena kenapa di tempat saya kurang, ya kan, di tempat teman saya banyak dengan SP-nya dan sebagainya, semua kita anggap sudah sama, tetapi masih banyak yang kurang ini teman-teman. Di dalam gedung kita yang menginap burung waletnya. Salah satunya kalau kita lihat dari faktor di luar, ya tadi kan faktor di dalam nih. Sekarang kita masuk dari faktor di luarnya, karena populasi walet di daerah kita dengan tempat teman kita itu ya berbeda. Misalnya kita di tempatnya daerah perumahan, gitu kan, banyak persaingan, ya kan. Terus lokasi kita berdirikannya juga tidak strategis. Berbeda dengan di teman kita yang banyak menginapkan burung tadi, yang seumur dengan gedung kita, tapi letaknya itu sangat strategis. Bisa saja di tempat dia itu belum banyak persaingan, belum banyak gedung baru, terus daerah letak bangunannya itu ya strategis. Di daerah pakan, tempat burung walet mencari pakan, terus ada di tempat lintasan burung pulang gitu kan. Itu kan berbeda dengan di lokasi kita dirikan RPW tersebut. Begitu teman-teman. Makanya jangan heran nanti kalau misalnya di umur 2 tahun kita, setiap petani walet itu berbeda hasilnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya kan. Itu tergantung dari faktor eksternal nih ya, dari faktor luar. Di mana burung itu mungkin populasinya kurang. Kalau bagian dalam bisa saja karena suhu, kelembapan, faktor cahaya, udara yang berlebih, terus sekatnya yang kurang bagus, salah tata ruangnya. Terus untuk burung memanuver di bagian fluid itu sangat sulit, terus mempersulit burung menerobos ke bagian bawah untuk menuju ke di bagian alas, ya kan. Itu juga salah satunya teman-teman.
Terus ini lagi ya teman-teman, ada juga teman kita yang memakai suara tarik. Suara tarik diusahakan jangan sembarangan ditempatkan suara tariknya. Diusahakan suara tarik itu jangan terlalu berdekatan. Kalau misalnya teman-teman memakai duta tarik berlebih, itu sangat susah juga teman-teman untuk menyetel volumenya. Sebab suara inap dan suara tarik itu berbeda suara. Kalau kita menggunakan suara tariknya itu menggunakan suara anakan, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan suara indukan karena suara tarik berlebih, apalagi hidup 24 jam, itu bahaya teman-teman. Karena bisa saja burung walet tidak fokus menginap di Twitter inap ataupun di bagian serif, karena lebih mendengar ataupun lebih suka dia mendengar suara yang ada di sebagian bagian tarik. Ketika mendengar suara tarik, dia akan mengikuti suara tarik itu kemana. Ada yang bagian dalam, ada di tengah, ada di bagian la, dan ada di LMB. Nah itu bisa saja itu burung tidak menginap di gedung kita sehingga dia keluar lagi di luar. Nah itu diperhatikan teman-teman. Terus masalah penempatan Twitter tarik di dalam gedung kita itu tidak boleh terlalu dekat dengan suara inap. Diusahakan 50 cm ataupun paling 50 cm lah paling paling rendahnya dari serip. Kalau mau memakai 60 cm 70 cm itu boleh, tapi jangan terlalu mepet dengan suara inap yang ada teman-teman letakkan di bagian serip. Kalau teman-teman letakkan di bagian serip itu hanya jarak 20 cm, nah itu hati-hati teman-teman. Karena suara yang dikeluarkan tarik itu, ya kan, apalagi teman-teman menggunakan suara panggil tariknya, itu bahaya teman-teman. Bisa-bisa itu suara tarik yang hidup 24 jam itu bisa membuat burung walet tidak fokus di Twitter inap. Nah itu hati-hati teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.